Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pantas, apa kabar semuanya? Semoga puasanya Allah berikan keberkahan selalu. Ini di Ramadan ini kayaknya baru pertama kali dan jamnya lebih maju ya, biasanya 4.30 supaya kita bisa siap-siap apa nih? Siap-siap nyiapin takjil. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya Win ya. Bukan mukbang, mukban. Mukban. Apa tuh mukban? Oke. Seperti biasa kita tayangin ini dulu. Tayangin pertanyaan dari sobat IG atau WA. Saya nyalain dulu di sini nih. Wait. Pintar. Tamu kita ada 2 komunitas, satu OKOC Agrowisata, satu lagi N51. Apa itu N51 sama Agrowisata? Nanti kita tanya mereka ya, langsung, biar kita tak kenal maka ta'aruf. Apakah suara dan video aman? Oke, monitornya saya nyalain dulu. Itu di Photoshop kayaknya sama Winnie nih. Ini Winnie semangat 45 ini kenapa nih, Win? Lagi puasa atau enggak nih? Oh iya, ini backsoundnya ya. Bentar. Ada orang, maklum lah, tukang nih lagi gerinda. Bentar. Kalau saya pakai ini gimana? Bakalan hilang nggak? Atau enggak nanti pas lagi ngobrol saya mute. Oke. Mengganggu banget nggak backsoundnya, Win? Iya. Ini ada pertanyaan atau komentar dari Andi. Bentar, aku gede dulu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa ini nggak muncul nih? Pak Indra, marhaban ya Ramadan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk Bapak dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya dan sama-sama juga untuk Bang Andi dan keluarga. Kami minta doanya dari para followers Bapak untuk orang tua saya yang sedang terbaring sakit tua. Semoga Allah berikan kekuatan untuk kami di Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang gabung kali ini atau yang nanti nonton, mohon doanya untuk orang tuanya Bang Andi, Pak Joloi, yang terbaring sakit tanda kutip tua. Emang ada penyakit tua ya? Oke. Tapi semoga orang tuanya diberikan kekuatan, kesabaran, dan senantiasa terus berikhtiar. Ya, ikhtiarnya macam-macam, bisa ikhtiar berobat, bisa ikhtiar doa, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah bagian dari ikhtiar doa, dan kita semua di sini, saya, teman-teman, mendoakan orang tuanya Bang Andi umurnya diberkahi, yang lalu, sekarang, dan nanti. Allah mudahkan,
lisannya, hatinya untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bulan Ramadan ini Allah berikan keberkahan kepada orang tua dan keluarga yang mendampingi untuk senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran dan keikhlasan dan perluasan rezeki, ketabahan, kesehatan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pesannya, silaturahminya Bang Andi. Kita diskusi atau silaturahmi lagi nanti ya. Oke. Ini tamu kali ini. Tamunya ada 2. Siapa aja tuh? Pak Adi Pramono. Udah lama banget nggak ketemu nih, Ketua OKOC Agrowisata. Sama Mbak Evi. Mbak Evi Ketua Nusantara 51 S1 51 ya. Oke, kita panggil mereka ya, mudah-mudahan sudah gabung di sini. Sebelum itu oke. Waalaikumsalam Raden Project. Marhaban ya Rabbana. Ramadan Karim. Oke. Undang bentar ya. Yang udah Mbak UFI, udah ada. Pak Adi Gunawan Barata, betul ya? Pak Adi Gunawan. Pramono Gunawan. Hai bro, Assalamualaikum. assalamualaikum. Mbak Yevi di mana nih? Lagi di jalan kebetulan Pak Indra. Ini habis dari Kecamatan Mampang Prapatan. Kebetulan tadi pembicaraannya harusnya selesai tadi sekitar jam 2. Tapi karena seru banget, akhirnya baru selesai. Kok nggak mampir? Mampang kan cuma selemparan batu sama rumah saya. Iya Pak Indra, maaf. Nggak Sehat apa-apa. Pak Indra? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puasa Ini saya lancar undang ya. dulu. Amin. Ini kok Bang Adi nggak muncul ya? Tapi nggak apa-apa. Mbak Yevi udah lama nih nggak ketemu. Iya benar Prof. Sebenarnya bukan udah lama nggak ketemu nih Prof. Karena kan kemarin beberapa kali kita takut ya ada COVID lah apa segala macem gitu kan ya. Sehingga akhirnya banyak mengurangi ketemu sama orang cuma lewat Zoom aja. Nah sekarang nih udah mulai ketemu orang gini-gini gitu Prof. Halo Mas Adi. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Indra. Bang Adi. Siap. Bang Adi kurusan ya? Iya nih Prof. Tapi dia dikit. Iya, kalau kurusan tuh biasanya lebih muda gitu. Oh gitu ya? Kan kayak Pak Indra nih, awet muda nih. Ini rada-rada. Ini kayaknya Photoshop nih. Ganteng Prof. Prof Indra awetnya permanen, awet ya, awet tua. Oke, ini selamat datang ya di acara live IG ke-15. Hah, baru 15 Win? Kurang sering nih. Ayo Win, pantasnya lebih diseringin. Jadi pantas ini singkatan dari pendampingan terikhlas. Jadi yang hadir di sini adalah dengan kata lain community leader, ya, ketua atau pengurus dari
komunitas yang tujuannya adalah bareng sama OKOC supaya apa? Supaya orang lebih mudah bisa dapetin penghasilan tambahan atau bahkan penghasilan utama melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan di OKOC dan di komunitas N51 dan OKOC Agro. Waduh, ini senang banget nih kita. Terakhir ketemu berapa tahun lalu nih? Waduh, udah lama, Prof. Ditunggu ke Panjalu lagi, Prof. Gitu di pondok kami. Kalau aku 2 tahun yang lalu main ke rumah Prof Indra bareng sama pengurus OKOC. Oh iya, Mbak Yevi 2 tahun lalu. Kalau Bang Adi udah 4 tahun ya, Bang Adi ya? Lama, Prof. Ya, betul. Tapi Kalau adalah yang penting memorinya masih lekat. Masih lekat. Siap. Oke. Nah, saya jelasin dikit ya. Mantas itu kita bikin khusus gitu ya. Kan tadinya awalnya banyakkan ketemu pelaku usaha mikro kecil. Tetapi kita pengen tahu nih pelaku usaha mikro kecil ini di belakangnya ada komunitas apa ya? Sampai mereka itu semangat terus, dilatih terus tumbuh terus, dan seterusnya. Siapa nih yang mendampingi di baliknya? Nah, Pantas ini untuk memperkenalkan kepada orang-orang, ini ada loh komunitas seperti ini, dan yang paling penting silaturahmi antar komunitas yang saya dan satu sama lain. Ini N51 sama Agrowisata udah pernah kolaborasi belum? Nah, kalau belum, habis ini eksplorasi, kolaborasi gitu ya. Siap. Jadi, Insya Allah. Siap, Insya Allah. Amin. Nah, dan ngobrolnya juga seputar perkenalan mengenai komunitas masing-masing. Habis itu aktivitasnya apa aja selama ini, apa aja sih cerita pahit-pahitnya, gitu ya. Penting tuh. Udah itu motivasi apa tuh di balik ini? Ini kan semuanya sukarelawan ya, tidak dibayar, nggak ada yang bayar gitu. Yang bayar tapi yang lebih maha kuasa, maha besar, maha kaya. Ya, jadi Allah lah yang membayar semua jerih payahnya. Nah, terakhir itu pengen ujungnya tuh ya ngajak teman-teman dari komunitas untuk ikut melahirkan atau memulai komunitas-komunitas baru lainnya. Jadi ngajak teman-teman, yuk kita bikin komunitas. Kenapa? Karena dalam komunitas kita memilih siapa yang mengelilingi diri kita, melingkari diri kita agar kitanya bisa lebih maju lagi. Ya, kan ada hadisnya tuh ya. Hadisnya apa tuh? Berteman dengan penjual minyak wangi. Minyak wangi. Nah, ini kita intinya adalah seperti itu. Kenapa komunitas itu penting banget? Karena komunitas itu menyediakan penjual minyak wangi sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang mau mulai melatih dan didampingi untuk wirausaha. Itu kira-kira intronya. Nah, jadi ini sejam paling lama lah. Ya, sejam paling lama. Siap. Dan saya mau mulai, tapi sebelum komunitas, saya pengen Mbak Yevi sama Bang Adi perkenalan pribadi dulu ya, boleh nggak? Boleh dong, Coach. Boleh, ya. Mas Indra. Mbak Yevi ini kan handphonenya di mobil dipegangin, ini sejam pegel loh, nanti gede loh, ininya gede. Gak apa-apa, Mas Indra.
Jadi gini Pak Indra, ini udah sering banget nih kadang di jalan gitu IG Live. Karena dimanapun tidak menghalangi kita untuk bisa berbagi kan. Keren. Betul. Mantap, mantap, Oke, mantap. Web. silakan perkenalan pribadi. Siapa itu Mbak Yuefi? Monggo. Baik, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah, saya dulu namanya Evi Erwiati, tapi kemudian waktu kenal sama Bang Sandi bilang harus ada yang bedain karena nama Evi itu banyak gitu kan. Apa ya gitu, terus akhirnya dia bilang Mbak Yu Evi aja. Oh iya ya Mbak Yu Evi. Akhirnya Mbak Yu Evi mulai dikenal namanya. Dulu ikut JWO, Jaringan Wirausaha OKOC bareng sama Coach Farhan. Nah, terus Coach Farhan bilang, kita harus bisa kreatif. Jadi nih yang di sini jangan cuma berhenti di sini jadi coach aja, tapi juga harus punya komunitas biar bantuin banyak orang gitu kan. Akhirnya muncullah Nusantara 51 bareng sama Coach Turnadi, Coach Fili, Coach Pande, kemudian ada Coach Turnadi, terus kemudian ada Coach Ian. Jadi 51 tuh artinya 5 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi gitu dulu tuh. Karena satu-satunya perempuan. Nah, Mbak Yevi sekarang ini aktif di lembaga pelatihan. Jadi memang alhamdulillah berkat OKOC juga nih, karena nama Mbak Yevi juga dikenal, banyak istilahnya memberikan training, pelatihan, kemudian bisa membentuk komunitas. Waktu itu anggotanya ada 2000-an lebih, Pak Indra. Jadi dari 2000 itu kita lakukan pelatihan, kita lakukan mentoring, coaching bareng sama Coach Pande dan semuanya. Nah, akhirnya kita mulai melihat mana yang bisa maju, mana yang maksudnya mana yang kira-kira sudah maju, mana yang belum. Nah, yang belum ini kita dorong terus ya melalui pelatihan-pelatihan dan semua sifatnya gratis, Coach Indra, Pak Indra dan Mas Adi. Jadi semuanya gratis, kita kasih coaching, mentoring, kita datang ke teman-teman pengusaha UMKM. Nah, karena nama Mbak Yevi mulai dikenal, akhirnya Mbak Yevi berlabuhlah di salah satu lembaga pelatihan yang fokus di sertifikasi dan juga pelatihan, tapi di bidang industri. Nah, ini jauh banget nih sebenarnya. Cuma Mbak Yevi punya satu program yang tetap harus jalan, yaitu adalah bagaimana UMKM tetap harus dibina. Jadi melalui lembaga pelatihan yang Mbak Yevi ini juga ada UMKM yang kita bina. Dan alhamdulillahnya dari 2000 itu 200 yang aktif ya, itu sekarang sudah punya usahanya, udah settle Pak Indra. Jadi udah ada yang pameran, udah ada yang usahanya berkembang, udah yang kemudian malah dia ikut jadi mentor, jadi coach gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Ya artinya ada banyak hal yang sebenarnya kalau tadi Pak Indra bilang ini nih sebenarnya adalah untuk yang penggerak-penggerak ikhlas. Jadi kalau misalnya saya selalu bilang keikhlasan kita itu insya Allah akan ada hal-hal baik di akhirnya. Dan alhamdulillah saat ini Mbak Yevi dipercaya untuk memegang satu lembaga pelatihan yang tadi fokus peningkatan SDM untuk masyarakat Indonesia melalui prakerja, kemudian juga ada yang kita akhirnya bikin unit-unit usaha juga Coach Indra. Jadi di dalam usaha-usaha kita itu kan kita ada punya 5 provinsi ya. Dan itu menyerap tenaga kerja muda. Jadi akhirnya menularkan konsep OKOC ini dibawa terus sama Mbak Yevi gitu. Jadi gimana caranya nih satu usaha ini berkembang, terus nanti di situ berkembang lagi bisa menampung tenaga kerja lokal. Seperti itu. Kita udah ada di Papua Pak Indra sekarang. Alhamdulillah. Gitu Pak Indra dari aku. Terima kasih. Terima kasih. Pak Indra suaranya nggak terdengar. Suaranya nggak ada Pak. Sorry. Lupa. Barusan iya. di mute. Mbak Yevi mantap nih. Ini energinya seolah-olah baru sahur. Belum jam 4. Oke.
Oke, sekarang perkenalan dari Bang Adi. Ayo Bang. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Prof. Indra, Ibu Evi sebagai Ketua Penggerak N51 dan rekan-rekan Ketua Penggerak lainnya yang hadir pada acara hari ini. Saya sebelumnya mungkin akan memperkenalkan diri pribadi. Nama saya Adi Pramono Gunawan. Saya Ketua OKOC Agrowisata. Lahir di Makassar, Pak. Walaupun saya bukan orang Makassar, cuma lahir di Makassar, tanggal 14 Agustus 74. Kemudian saya saat ini domisili Jakarta dan saya akan menceritakan sedikit mengenai OKOC Agrowisata. Jadi OKOC Agrowisata ini berawal pendiriannya para pengurusnya adalah sebelumnya adalah pengurus Yayasan Pondok Pesantren Agrowisata, Prof. Nah, kemudian lokasinya di Desa Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Saya ingin memperkenalkan OKOC Agro ini sebenarnya agak malu-malu, Prof. Mendengar perkembangannya L51 luar biasa, masih jauh nih kayak dari jumlah anggota, pergerakan, waduh, ini mau mengenalkan tapi masih ibaratnya pengembangannya masih ya belum maksimal seperti L51, tapi nggak apa-apa. Saya ingin memperkenalkan sampai saat ini bagaimana OKOC Agro. Jadi lokasi pondok kami itu di Desa Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Mungkin Prof waktu itu pernah ke sana ya, alhamdulillah. Niatnya adalah bagaimana kami ini awalnya ingin para santri kami ini mempunyai jiwa pengusaha gitu, Prof. Bisa menjadi pengusaha yang sukses tapi mempunyai fondasi agama yang kuat. Dan juga kami melihat di desa kami itu, di pondok kami itu, di sekitarnya di Desa Panjalu itu ada wisata, Prof. Dan itu hampir setiap minggu 40 bus, 5 bus untuk ziarah ke sana. Nah itu banyak UMKM itu yang berjualan dari makanan, cendera mata atau apapun, tapi masih belum maksimal, masih belum, ya masih tradisional, masih ya level-level untuk pengusaha di desa lah. Nah tujuan kami adalah bagaimana untuk mendampingi mereka biar lebih maju. Untuk itulah saya dan teman-teman mendirikan OKOC Agrowisata di Desa Panjalu awalnya. Makanya pada saat itu saya ingat tanggal 9 Maret 2019 saya bulan Februari nggak salah, saya undang Prof ke pondok. Alhamdulillah Prof sempat memberikan motivasi kepada santri dan para UMKM yang saya undang bagaimana menjadi pengusaha dan pengenal OKOC. Dan memang sampai saat ini untuk yang di OKOC Agrowisata ini ada saat ini berkembang di 2 daerah, Pak Indra, yaitu di Ciamis dan di Sulawesi Selatan. Tempat saya besar di sana, teman-teman juga banyak di sana, saya bentuk di sana. Jadi untuk yang Ciamis memang sampai saat ini pasca pandemi masih terasa, Prof, belum pulih benar perekonomian di sana, apalagi di desa sekitar dengan pandemi, sempat lockdown, wisata sempat dulu ditutup, akhirnya banyak yang tutup gitu. Sampai saat ini masih belum terlalu pulih 100%, tapi kami dan pengurus yang lain sudah mencoba untuk bagaimana membuat program agar bisa bangkit kembali. Insya Allah dalam waktu dekat untuk yang di Ciamis. Tetapi ada kabar juga gembira, salah satu santri kami, Prof, sempat ikut namanya OPOP, One Product, One Pesantren. Nah, dari ilmu yang Prof sampaikan pada berkunjung, kami terapkan bagaimana mendampingi, mengakurasi mereka, santri kami. Alhamdulillah, dari 55 peserta OPOP Ciamis, 55 pesantren, kami masuk 10 besar dan menjadi salah satu produk yang terbaik. Alhamdulillah berkat ilmu Prof nih sempat mengajarkan kepada kami nih, kami terapkan, alhamdulillah. Itu yang kami terapkan sampai saat ini, amin. Mudah-mudahan menjadi amal jariah nih buat Prof. Kemudian untuk yang di Sulawesi Selatan itu ya alhamdulillah sampai saat ini terus berjalan, langkah job itu terus dijalankan sampai saat ini teman-teman masih bergerak, Prof. Jadi kegiatan-kegiatan berlangsung sampai hari ini, yaitu beberapa agenda yang kami laksanakan di Makassar. Tahun 2020 kami mengadakan kerjasama dengan Universitas Hasanuddin, yaitu untuk pengembangan UMKM dengan namanya Center of Microfinance Universitas Hasanuddin. Nah itu loh di Universitas Hasanuddin, di waktu itu
Pak Iim, Ketua Umum Pak Iim yang isi, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian di tahun 2022 kami mengadakan lagi silaturahim dan bincang UMKM dengan OKOC Indonesia. Lokasinya juga di Universitas Hasanuddin, di Unhas. Jadi pihak Universitas Hasanuddin sudah beberapa kali mengadakan kerjasama dengan OKOC Agrowisata untuk pengembangan UMKM-nya. Dan waktu itu diisi oleh Pak Iim juga tahun 2022. Kemudian 2002 juga kami mengadakan acara ini agrowisata digitalisasi musik Makassar yang diisi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno pada saat tahun 2002 kemarin. Alhamdulillah juga berjalan lancar. Nah, selain acara di atas, UMKM yang ada di Makassar sudah tetap dibina. Salah satunya adalah yang berlokasi di Pasar Sentral, Pak Prof. Pasar Sentral itu pasar salah satu terbesar di Makassar. Itu juga beberapa UMKM-nya kami bina. Itu ada fashion, ada kuliner, ada craft juga. Nah, itu dibina oleh Ketua OKOC Sulbar, Pak Iwan Panca namanya. Nah, juga salah satu penggerak kami di Makassar itu adalah Ketua Ekonomi Kreatif Rumah Kreatif di Makassar, Prof. Jadi beliau mengajarkan bagaimana membuat barang dari produk-produk bekas, kayak botol bekas, plastik bekas dari sampo atau itu kopi dan lain-lain menjadi suatu produk, menjadi tas, menjadi vas bunga, menjadi kotak tisu. Alhamdulillah beberapa binaan sudah diajarkan sehingga banyak juga yang menghasilkan, bisa menjual dari barang-barang tersebut. Ya mungkin itulah belum banyak yang bisa OKOC Agrowisata bisa kontribusi, tapi itulah yang bisa kami berikan sampai hari ini, Prof. Kegiatan kami yang kami lakukan. Ya mungkin itu aja perkembangan dari saya OKOC Agrowisata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu. Enggak. Ini udah ini assalamualaikum, jadi udah mau pergi aja. Iya. Oke, Bang Adi, Ya. di saya itu agak gelap. Bisa nggak mukanya ngadep ke lampu gitu? Oh. Jadi lampunya bukan di belakang, tapi di depan Di muka. depan ya? Oh, Bisa siap. nggak? Tinggal balik arah Oke. gitu, balik arah. Ya, siap. Kecuali di Kalau belakangnya salah ada jemuran posisi gitu. ya, Prof. Nggak ada jemuran kan belakangnya? Nggak ada, Prof. Udah disingkirin, Prof. Ini Kayak gini? lebih ganteng nih. Kelihatan. Berarti tadi gelap ya? Waduh. Berarti auranya kurang tadi, Prof. Ini lebih bercahaya ya. Iya, tadi cuma lihat siluet aja. Oh gitu? Waduh. Oh gitu. Siap. Oke. Nah, sekarang tinggal cari ganjelan biar bisa handphonenya ditaruh. Kalau ini udah terbiasa nih ganjelannya di tas. Kalau cewek itu kan punya tas, diganjel di atas tas. Iya. Harus bisa ngikutin, Prof. Jangan kalah sama wanita, Prof. Tangan saya ya sejam kuat, Prof. Walaupun agak besar sebelah nanti, Prof. Iya. Tadi Siap, Bang Adi bukan cuma perkenalan pribadi tapi diborong. Nah, jadi sekarang Gitu. Oh gitu, waduh. jadi Banyak kan, Prof. Waduh, mohon maaf kalau gitu. nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang saya beri pertanyaan yang sama atau kesempatan yang sama. Silakan memperkenalkan N51 Mbak Yu, monggo. Oke, terima kasih Pak Indra. Tadi sesuai dengan namanya nih, Nusantara 51. Nusantara tuh apa sih gitu kan? Nusantara kami berharap apa karya-karya kami ini juga bisa dinikmati atau bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat di Nusantara ini. Dan kami juga pengen nih mengembalikan kejayaan Nusantara. Kalau dulu kita belajar Nusantara tuh powerful banget loh gitu. Makanya waktu itu kepikiran, kita pokoknya harus bikin Nusantara itu balik lagi powerful gitu kan.
Terus 51 tadi 5 laki-laki dan 1 perempuan. Ada yang namanya 5 Pandawa, 1 Srikandi gitu kan. Nah, eksistensi kami sebenarnya memang sejak COVID itu mulai berkurang, Prof. Ini yang menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan kita nih gitu kan. Kalau dulu kami sering hadir karena kan ya perubahan ya. Dulu kita sering melakukan pelatihan, melakukan coaching itu secara offline, tapi ketika COVID kami nggak bisa ketemu nih sama teman-teman. Kami hanya bisa melakukan melalui webinar, tapi terbatas karena ternyata komunikasi ya waktu itu kan Zoom itu belum terlalu hype ya. Artinya untuk menguasai teknologi itu banyak ibu-ibu yang nggak ngerti. Kita ajarin lewat telepon, tapi ya terbatas lah ya. Sehingga akhirnya dari 2000 itu yang tadi saya ceritakan ada 2016 anggota sebenarnya dari yang 51 tersebar di seluruh Nusantara. Nah, dari 2000 itu akhirnya kemudian hanya 200 yang aktif sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah saat ini sudah teman-teman kami yang memang sudah aktif ini yang aktif ini malah sekarang usahanya menjadi meningkat, mulai dari dropship, mulai dari membentuk produksi sendiri gitu ya. Ada teman-teman kami yang memang ternyata dia senang banget sama craft gitu ya. Nah, kita bantuin brandingnya. Alhamdulillah ada yang sudah sampai ke luar negeri untuk pameran. Dan bahkan sekarang sudah menjadi salah satu rujukan untuk craft yang ada di Tangerang Selatan. Jadi yang kalau bikin-bikin kerajinan dan udah banyak ordernya nih Pak Indra. Jadi malah kewalahan. Akhirnya kita bilang bahwa ilmunya ini harus diturunkan supaya bisa meraih atau memenuhi ya target dari negara lain untuk membeli produknya gitu kan. Ya udah akhirnya mereka mulai melakukan pelatihan untuk calon-calon pengusaha-pengusaha baru gitu ya, kayak misalnya oke, saya latih deh para ibu-ibu untuk bisa punya kemampuan seperti saya misalnya, atau seperti Bu Yeni waktu itu namanya UMKM kami namanya Bu Yeni ya. Nah kemudian dia latih, dia bagikan, akhirnya tetangga-tetangganya, kemudian keluarganya, bahkan teman-temannya ikut belajar sama Bu Yeni dan akhirnya mereka memenuhi kuota dari negara. Kemarin itu kalau Bu Yeni itu dapat pesanan dari negara Jepang. Jadi itu banyak banget tuh sampai dia kewalahan lah waktu itu dan akhirnya alhamdulillah sudah bisa terpenuhi. Ada lagi di Pesanggerahan. Dulu nih jualan cilok gitu ya. Terus kemudian karena dia bingung ya nih gimana ya, kok saya seminggu cuma lakunya nggak nyampe 10 lah gitu, ibarat satu bungkus itu 10 ini ya gitu. Nah terus kita coba yuk gimana caranya nge-branding, gimana caranya packaging dan sebagainya. Akhirnya sekarang mereka sudah membentuk kayak tempat untuk pembuatan cilok. Dia memperkerjakan ibu-ibu yang ada di sekitarnya dan dia berubah profesi dari yang tadinya dia menjadi pembuat, sekarang dia menjadi marketingnya. Nah, kami mengajarkan bahwa kalau mau berusaha itu memang harus ada pembeda. Jadi nggak boleh, kalau UMKM kan masalahnya adalah mereka mau touch semua nih coach ya. Mau marketingnya iya, mau produksinya iya, semuanya ide sendiri gitu kan. Nah, ini harus kita bagi-bagi sehingga bisa menampung tenaga kerja juga kan gitu. Alhamdulillah dari 2000 itu 200 aktif dan 200-nya alhamdulillah sampai dengan sekarang sering banget tuh ngundang kita untuk yuk ikut kami misalnya pameran di mana atau misalnya ngasih souvenir atau apa, meskipun kami juga nggak meminta itu, tetapi mereka bilang ini buat Mbak Evi karena udah bantuin, ini buat Coach Pande karena udah panduin gitu-gitu. Ya happy-nya adalah bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata bermanfaat. Aku ingat banget pesannya Pak Indra sama Bang Sandi. Jadilah orang yang bermanfaat gitu. Jangan pernah berpikir ini kayak kita mau dibayar berapa ya. Semuanya harus dikerjakan dengan ikhlas. Karena selain kita dapat manfaat, kita juga dapat sesuatu yang bukan cuma untuk kita, tapi juga bisa jadi untuk anak keturunan kita. Jadi itulah yang aku selalu tertanam di dalam pikiran aku. Dulu nih, waktu diajak gabung sama Coach Farhan, mikirnya gini, ini saya suruh ngajar tuh saya dapat bayaran berapa gitu ya. Waktu itu gitu, karena masih kerja kan. Terus pas sudah ikut, oh ternyata ini begini. Terus saya mikir, ini kalau gitu gimana nih caranya gitu.
diajarin caranya untuk bisa menginfluence orang supaya orang juga bisa melakukan hal yang sama gitu, menduplikasi apa yang kita lakukan. Alhamdulillah N51 memang namanya nggak terlalu terdengar nih Pak Indra. Kita memang kerja di belakang karena ya sudah kita memang tidak karena kemarin COVID, kendala-kendala itu menjadi salah satu yang akhirnya kami berpikir, oke, kita tidak terlalu harus di depan, kita dorong teman-teman untuk bisa maju. Biarkan kami berada di belakang. Seperti itu Pak Indra, Mas Adi. Wah, Luar biasa. mantap. Iya, mantap nih. Nah, pertanyaan buat Mbak Yuevi nih. Mbak Yuevi, kalau misalnya nih Mas Adi atau Bang Adi bilang N51 tolong dampingin agrowisata juga boleh nggak gitu sebagai komunitas gitu. Boleh. Pak Adi, aku mau kasih tahu juga nih Pak Indra. Jadi, karena memang N51 ini kan mulai untuk bisa membentuk tadi ya usaha-usaha dan kemudian alhamdulillah aku berada di salah satu perusahaan. Jadi anak usaha kami itu salah satunya adalah di bidang teknologi untuk bisa membantu tumbuhan-tumbuhan hidroponik menjadi lebih cepat, lebih bagus dengan teknologi. Jadi kita bisa pantau pertumbuhan tanamannya melalui gadget kita. Bahkan kita bisa memantau pH yang ada di dalam air itu dengan gadget kita dan itu bisa termonitor gitu. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol nih soal hidroponik dan ada contohnya Prof Indra. Jadi sekarang ini ada contohnya di Setiabudi itu di salah satu tempat kos ada rooftopnya itu kita bangun hidroponik dengan menggunakan teknologi IoT gitu. Jadi kita pakai Internet of Things untuk bisa memaksimalkan bagaimana pertumbuhan dari tanaman-tanaman ini. Dan insya Allah ini bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan penghasilan. Karena kalau kita nanam dengan cara yang biasa kan kadang-kadang di sebelah sana kuning, di sebelah sini pH-nya kurang, itu nggak terkontrol. Dengan adanya alat yang kami buat, ini buatan kami sendiri gitu ya, itu justru bisa membantu para ibu-ibu yang kalau misalnya, oke, saya punya lahan kecil tapi saya pengen biar bisa usaha hidroponik itu bisa jadi salah satu solusi atau salah satu pilihan untuk bisa berwirausaha. Seperti itu Pak Indra. Tinggal nyambungin sama e-commerce yang tempat penampungan ini yang menampung hasilnya gitu. Nah, ini masih PR buat kita nih bagaimana menyambungkan antara hasil panennya dengan e-commerce-nya gitu. Oke, di sini ada praktisi branding 50 tahun namanya Pak Subiakto. Pak Bi, terima kasih udah. Halo Pak Bi, Masya Allah. Kenal Pak Bi, luar biasa nih. Pak Bi. Senior Iya. branding. Jadi kalau nanti ngomong-ngomong soal branding, nge-branding atau nge-brand gitu, itu expertise atau keahliannya Pak Bi. Nggak boleh salah ngomong katanya. Katanya nggak boleh salah ngomong. Merek sama brand beda katanya. Iya. Oke. Nah, jadi tadi Mbak Yuevi bersedia mendampingi komunitas juga ya? Siap Coach, siap Pak Indra, siap Mas Adi. Berarti Coach Agro ini udah bisa belajar banyak nih dari N51 nih ya. Iya. Karena gini Prof, ini saya menceritakan sedikit kenapa pondok kami ini namakan agrowisata gitu loh. Biarkan pondok pesantren namanya nama-nama ya Islami gitu ya, karena memang ini pondok pesantren keluarga. Jadi nenek saya itu bilang bahwa lokasi di Panjang ini dominan itu adalah wisata dan pertanian gitu. Jadi lahannya masih subur, wisatanya luar biasa, tapi belum dimaksimalkan. Makanya tujuannya adalah membentuk santri ini punya kemampuan di bidang pertanian agar dia bisa menjadi seorang entrepreneur pertanian. Misalnya nanam jagung, itu bisa bukan hanya nanam, nanti bisa diolah menjadi keripik, nanam singkong. Nah, tetapi memang perlu waktu dan perlu SDM dan perlu kolaborasi, Prof. Nah, ini nih alhamdulillah ketemu L51, kami punya mungkin
santri, punya UMKM, punya lahan, tapi belum dimaksimalkan. Mungkin tadi dengan teknologi yang dimiliki oleh L51 itu bisa kita kolaborasi ke depannya. Jadi kebetulan adalah lahan ya milik pondok yang masih belum tergarap, yang memang karena kemampuan belum ada, kemampuan ilmu pertanian, kemampuan ilmu di bidang perikanan, agro itu belum. Karena saya backgroundnya di akuntansi, Prof. Jadi suruh belajar nanam tuh bingung. Makanya UMKM yang kita bina, paling yang saya bisa arahkan untuk saya pribadi, bagaimana mengelola laporan yang baik, paling seperti itu. Tapi di bidang lain mungkin saya perlu kolaborasi, seperti packaging, branding, digital marketing, ya mungkin inilah mungkin dengan adanya pertemuan ini bisa kolaborasi dengan L51. Alhamdulillah bisa, oh ini kelebihan, oh ini kita perlu belajar dari bidang ini. Alhamdulillah ketemu pada sore hari ini, Prof. Sangat berharga. Insya Allah bisa kolaborasi ya, Bu. Termasuk Prof ini tadi, kita bisa kolaborasi lagi nih ke Panjalu, Prof. Itu belum digarap, Prof. Makanya kemarin santri ikut perlombaan OPOP itu, one product, one pesantren. Kami ambil kopi, Prof. Karena di Panjalu itu luar biasa. Lahan kopi ada 600 hektar. Gitu. Tetapi belum dimaksimalkan, hanya sekedar nanam. Jadi belum diolah jadi produk, belum diolah jadi oleh-oleh. Oleh-oleh sana, rata-rata pengunjung yang 40 bus itu hanya kaos, makanan. Belum ada. Padahal kopi itu bisa jadi oleh-oleh, diolah jadi oleh-oleh gitu. Cuma itulah perlu waktu untuk dengan kolaborasi ini mudah-mudahan bisa ke depan kopi itu bisa jadi oleh-oleh utama gitu. Nah, perlu kolaborasi lah. Ya insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini bisa jadi awal pengembangan buat semuanya. Harus kolaborasi ya, Pak Indra ya. Pak Indra selalu ngajarkan kolaborasi nah itu. Saatnya bekerja sama ya. Siap, itu Prof. Aku cerita juga nih Pak Indra sama Mas Adi. Jadi sebenarnya kita juga ada pesantren yang di Purbalingga itu kita bantu untuk bagaimana mereka bisa mengolah padi ya. Padi itu biar bisa cepat jadi kalau misalnya padi itu kan harus dipanasin ya, pakai sinar matahari ya. Nah, kita juga punya teknologi bagaimana caranya untuk bisa mempercepat pengeringan gabahnya. Bahkan kita juga meminjamkan alat-alat untuk bisa pengeringan gabah itu ke pesantren-pesantren, Mas Adi. Oh, gitu. Alhamdulillah, waduh. Boleh nih, kapan kita ketemu dengan Bu Yudi ya. Ya, alhamdulillah. Ini keren banget nih bisa menyatukan nih. Potensinya kalau digabung luar biasa nih. Satu punya teknologi, satu punya punya sumber daya alamnya gitu. Kalau digabung luar biasa. Karena masih dirasanya masih belum digarap benar, Pak Prof. Untuk pertanian, wisata masih. Ini kalau dikembangkan luar biasa sebenarnya. Dengan teknologi Mbak Yudi bisa lah, Allah. Ya, jalan Amin. Amin ya robbal alamin. Memang salah satu tujuannya di sini saling bersilaturahmi supaya bisa eksplorasi kolaborasi. Nah, itu ya. Minimal buat ini dan sama saya juga ya. Jadi nanti kita bisa kolaborasi lebih lanjut. Nah, ini ada KMA juga di sini dari OKOC Forever Cirebon. Katanya ini juga bisa kolaborasi sama penggerak namanya OKOC Jaya Sakti yang penggeraknya namanya Bu April untuk pemasaran super tani. Woi, nanti siap. Silakan ya. Iya, jadi bisa kolaborasinya bisa multi level, bukan multi level marketing tapi multi level kolaborasi. MLK, multi level kolaborasi. Nah, ini kita masih punya beberapa menit lagi nih. Kalau tadi kan cerita-cerita yang keren-kerennya, yang sukses-suksesnya. Nah, saya seringkali bilang begini, kalau kita cerita sukses, orang bisa metik hikmahnya. Tetapi hikmah itu datangnya lebih besar kalau kita sharing tentang pengalaman-pengalaman yang kita anggap rada pahit, kayak jamu gitu ya. Kenapa?
supaya teman-teman lain nggak harus merasakan atau melalui atau mengalami hal-hal yang kita sharing, tapi mereka bisa metik hikmahnya dan mereka bisa terapkan di kehidupan mereka masing-masing. Nah, jadi mau tanya nih, Mbak Yufi, Bang Adi, punya nggak pengalaman ya di komunitas atau pribadi juga boleh yang kira-kira rasanya kayak jamu gitu, pahit-pahit gimana gitu? Ada nggak yang mau dibagikan? Punya banyak. Boleh, boleh. Satu dulu, satu dulu. Iya, Silakan satu Mbak ya. Yati, habis itu Bang Adi ya. Siap. Jadi kalau kami komunitas itu kan tantangannya apa, Pak Indra dan Mas Adi? Kekompakan pengurus, benar gak? Bagaimana kita bisa kompak untuk bisa terus memberikan manfaat, menebar manfaat. Nah, ujiannya itu adalah kalau kami ya di N51 adalah bagaimana kami menyatukan 5 kepala plus 1 saya. Kalau teman-teman tuh N51 bilang Mbak Yevi itu tugasnya di depan, pemanis doang katanya. Manis aja yang mikir tuh anak-anak apa yang cowok-cowok gitu, yang laki-laki gitu kan ya. Nah, bagaimana 5 laki-laki ini harus bisa menurunkan egonya masing-masing supaya jalan apa ya, kalau kita bilang nih kapalnya ini, kapal N51 ini bisa terus berlaju gitu ya. Nah, ujiannya di situ, Prof. Gimana saya kemudian harus menjadi apa ya, menjadi penyambung antara ego satu dengan ego yang lain, itu luar biasa dan melelahkan. Sempat kemarin itu kami akhirnya terpecah-pecah. Yang ini ke sana, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Dan itu kan menyulitkan kami tadi bahwa penggerak itu atau kami sebagai pengurus penggerak itu juga nggak bukan orang yang akan terus jadi satu begini. Kadang-kadang ada sifat-sifat yang luar biasa yang akhirnya kita terpencar-pencar. Tapi alhamdulillah setelah COVID ya, atau pada saat pertengahan COVID, kita mulai untuk mengintrospeksi diri bahwa kayaknya kita nggak boleh gini nih gitu ya. Akhirnya itulah saya menyambangi satu persatu teman-teman untuk bisa menyatukan kembali, menyemangati teman-teman, dan alhamdulillah akhirnya kami mulai kembali untuk sama-sama dalam jalur yang sama untuk bisa saling berbagi, memberi manfaat. Gitu, Prof. Itu paling paling gak enak banget gimana saya di tengah-tengah di antara 5 laki-laki yang egonya luar biasa gitu kan. Gitu. Sampai Iya, sempet nangis-nangis gitu kan, malam-malam nangis, gimana dong ini, jangan gitu dong gitu. Ini teman-teman masih banyak butuh kita gitu ya. Itu Pak iya. Indra sama Pak tadi. Ya, Ya. untuk ngomongnya bukan EGP ya, EGP gitu. EGP, emang gua pikirin. Ya, oke. Iya, pada dasarnya kalau tadi diomongin sama Mbak Yuefi itu, kalau penggerak itu kayak ini deh, kayak kalau zaman dulu tuh ada kereta yang ditarik sama lebih dari satu kuda gitu ya. Nah kalau kudanya jalannya kemana-mana ya keretanya bisa rompal gitu ya. Nah harus ada kusirnya, kusirnya harus jago tuh kusirnya. Ya, gitu. Iya, Jadi harus ada betul. satu dan nggak bisa lebih dari satu kusir. Kenapa tuh? Nah, soalnya nanti pusing, kudanya pusing. Nariknya Betul, kemana betul. nih? Ya, makasih nih. Makanya Ya, akhirnya Prof, Mas Indra sama Mas Adi, akhirnya teman-teman bilang, udah Mbak Yu aja jadi ketuanya, udah apa kata dia aja gitu. iya, benar-benar keren. Oke, silakan Bang Adi. Ya, kalau saya sih mungkin gak jauh beda dengan Mbak Yu sampaikan. Memang Mbak Yu bedanya ada wanita yang menenangkan. Kalau saya semua laki-laki pengurus inti. Itu bisa dibayangkan bagaimana kalau lagi konflik, lagi beda pendapat. Waduh. Tapi memang dalam perjalanannya sih hampir sama Pak Prof dan Mbak Yu, bahwa penggerak-penggerak ini yang memang awalnya kita coba bergabung pada perjalanannya, ya ada yang keluar dari jalur, ada yang berbeda visi, misi. Padahal sudah dijelaskan di awal bahwa ini adalah gerakan, artinya gerakan ikhlas yang Pak Prof sampaikan, bahwa ini adalah gerakan ikhlas,
masyarakat cerdas, tidak ada mengharapkan apapun, bahkan kita sendiri yang berkontribusi. Karena apa? Tujuannya adalah untuk membantu para UMKM lah supaya bisa lebih berkembang, dan tujuan akhirnya adalah menjadi amal jariah, bahwa mereka sukses, bisa menghidupi beberapa orang, bisa hidup, bisa berkembang, itu kan mengalir pahalanya kepada kita. Itu dari awal udah sampai, tapi dalam perjalanannya ternyata ya mungkin namanya manusia banyak yang berbeda, banyak yang ternyata tidak kuat, bahkan ada yang mengambil kesempatan. Akhirnya kalau di kami seleksi alam, keluar, tidak ada yang mengademkan, ikut atau keluar. Ya seperti itu, dan itu tetap terjadi. Bahkan ya beberapa, karena kan kami juga banyak deh pengurus yang di Sulawesi, terutama yang di Makassar, udah beberapa daerah yang kita rekrut dari Makassar, daerah ada Maros, ada Mamuju, dan sebagainya, ada perwakilan, banyak kepala yang tadi, nah, banyak kepala, banyak kepentingan, tapi ya itulah, tetap kita tanamkan bahwa ini adalah kerja yang ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa, hanya amal jariah, tapi yang penting bagaimana UMKM bisa berkembang. Itu aja, Prof. Ya itu memang paling terberatnya adalah di internal, Prof. Ada yang menyamakan visi misi, menyamakan ikhtiar, itu yang paling berat. Tidak semua sama ternyata. Tapi kami yang ikut, ayo, kalau enggak, out, gitu aja. Karena nggak ada wanita nih. Kalau tadi Mbak Ayu bilang, oh, kalau ada wanita bukan ngademkan, bahkan bisa ketua gitu kan. Di kami nggak ada laki semua. Kalau nggak ribut, debat, out. Nah, itu aja, Prof. Itu sih, bukan-bukannya, Prof. Oke. Aduh, ini ceritanya, tantangannya ini ya, luar biasa tantangannya, Mbak Yuevi dan Bang Adi. Ini ada komentar dari Kak Emma nih. Katanya Pak Adi kalau mau resep olahan kopi buat kosmetik atau limbah kopi untuk kosmetik, bisa minta ke saya. Nanti dikirim PDF-nya. Terus ada, dan kalau hidroponik yang gagal dipasarkan juga ada apa limbahnya atau apa gitu ya, PDF-nya. Jadi silakan kontak langsung. Betul tuh. Benar-benar banyak kok itunya bisa dilakukan dengan teknik-teknik ya. Ada banyak teknologi yang bisa mengolah limbahnya itu jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Iya. Jadi waste-nya 0, kalau bisa waste-nya 0. Mantep tuh, zero waste. Ini ada Bang Ali, waalaikumsalam, minyak kayu putih. Ada Puan Ais. Puan Ais ini penggerak OKOC terbaru di Malaysia. Malaysia. Masya Allah, salam kenal. Malaysia. Salam kenal ya. Iya, yang kemarin baru tanda tangan sama Mas Menteri minggu lalu kalau. Oke. Nah, ini karena udah mau deket-deket jam 5, saya kasih kesempatan nih Mbak Yuevi sama Bang Adi, ada nggak? Dari tadi kan saya mulai yang nanya-nanya, sekarang tanya balik deh. Ada nggak? Oke. Kalau saya mau nanya satu hal nih Mas Indra, kan kita nih dinamika untuk tadi yang sudah saya sampaikan, ada tantangan kita adalah di internal gitu ya. Kira-kira ada tips dan trik gak sih buat kita nih supaya kita bisa terus solid dalam satu komunitas tanpa ada misalnya drama-drama lah gitu. Kalau aku bilang tuh drama-drama banget sih gitu. Aku yang penggemar Korea aja nggak mau drama-drama gitu. Ada nggak sih Mas Indra atau Prof Indra untuk bisa bagi kita untuk terus solid gitu di dalam satu komunitas gitu, pengurus-pengurusnya? Tipsnya perlu berapa jam nih? Agak lama. Aduh, ini bermanfaat banget ini buat kita ya, Mas Adi ya. Kayaknya pertanyaannya sama tuh. Iya. Kasusnya. Oke, jadi keren ya pertanyaannya. Jadi gini, kalau saya di OKOC Indonesia ini selalu bilang bahwa Indonesia itu begitu luasnya, dan begitu banyaknya orang-orang yang perlu informasi tetapi nggak tahu mau dapat informasi dari mana. Ya, jadi jangan khawatir bahwa
satu orang atau satu organisasi atau satu gerakan itu cukup untuk semua. Jadi saya belajar, baru terpikir dulu gimana sih di awal mulanya agama Islam ini jalan atau tersebar ya. Ternyata ada kayak intinya misalnya ada 4 sahabat besar gitu ya. Padahal 4 sahabat yang jadi khalifah, tapi ada 6 lain, ada 10 tuh sahabat besar. Nah, tapi mereka ternyata itu mereka nggak senantiasa kumpul terus sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi mereka tuh ada yang pergi ke Cina, ada yang pergi ke tempat lain, ya, jadi ada yang ke Baghdad, ada yang ke Bizantium dan seterusnya. Jadi mereka itu kalau udah jadi istilahnya di dalam satu tim itu lapangan bermainnya atau kita sebutnya kalau di startup tuh sandboxnya itu diperbesar. Ya, sandboxnya tempat main pasirnya tuh diperbesar dan diberikan keleluasaan untuk mereka berkreasi. Jadi mereka kan sahabat-sahabat Nabi ini nggak melulu ada di kota Madinah di sampingnya Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka juga punya tugas. Ada yang jadi gubernur di mana, ada yang jadi kepala di mana, dan selalu mereka ada seperti pelatihannya, ada pendampingannya dan seterusnya. Jadi menurut saya Indonesia ini terlalu luas untuk kita ngumpul terus gitu ya, Justru harus mencar gimana caranya kita bisa bikin anaknya N51. Dari anaknya N51 lahir cucunya N51, cicitnya, buyutnya, anaknya buyut, cucunya buyut, cicitnya buyut, buyutnya buyut gitu ya. Jadi besar sekali. Gerakannya tuh jadi besar. Nah, tentunya kalau misalnya teman-teman yang 5 orang ini mereka harus nurut sama ini kusirnya. Kalau nggak nurut ya bisa kemana-mana. Tetapi kusirnya juga harus tahu, wah ini kayaknya sandboxnya atau kotak pasirnya buat dia udah kekecilan nih. Oh iya, ini ada tempat lagi lebih luas, responsibility atau mereka punya tanggung jawab yang lebih luas lagi atau regional, atau mereka harus dikasih target misalnya, ayo bikin coach di bawah atau mentor di bawah mentor gitu ya. Jadi ada beberapa lapis sehingga misalnya satu saat ada di Panjalu, ada di Sulawesi Selatan, ayo dikirim mentornya dikirim ke OKOC Agrowisata ke Bang Adi. Nah, terus jadi nggak perlu Pak Evi kan, atau nggak perlu yang 5 ini. Nah, jadi ini berlapis-lapis, generasi demi generasi, sebelum nanti ada generasi selanjutnya ya. Secara generasi selanjutnya biasanya 20-25 tahun kemudian. Tetapi sekarang kita bisa bikin lapisan-lapisan yang dia bisa berada di mana-mana. Dan kuncinya memang satu, kesamaan tujuan. Karena ibaratnya gini ya, ibaratnya dari Panjalu naik bis itu nggak bisa sembarangan bis untuk ke Jakarta. Jadi harus yang ada tulisannya Jakarta gitu ya. Kalau misalnya main naik aja terus nanti marah-marah di dalam bus. Kok ini nggak menuju Jakarta? Loh, maunya kemana? Maunya ke Jogja. Loh, salah naik ini. Harus turun, ganti bis yang menuju Jogja gitu ya, misalnya contoh. Nah, jadi sama persis yang tadi dibilangin bahwa recruiting itu perlu, tetapi rekrutmen itu juga punya skill. Rekrutmen apa itu? Satu, yang tadi tujuannya sama. Jadi sebelum naik ke bus kita bilang, tujuannya mau ke sini enggak? Enggak, misalnya gitu. Oh ya udah, mau belajar nggak tujuan baru? Mau. Oh ya udah, gabung gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, saya maunya ke tujuan yang satu. Oh ya udah, kalau gitu jadi mitra aja ya.
Nah, jadi bukannya berarti dia nggak boleh ikut, tetapi boleh ikut, tapi dia punya area sandbox sendiri, ya, sandbox sendiri. Kira-kira itu, ini udah mau habis. Mantap, mantap, keren. Ya, siap. Terima kasih. Langsung implementasi nih. Iya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari situ. Nah, terakhir dari saya Mbak Yuevi sama Bang Adi, ada nggak pesan-pesan yang mau dibagi ke saya dan yang dengerin, dan itu sebagai kalimat penutup dari Mbak Yuevi dan Bang Adi? Silakan. Mas Adi dulu, ayo. Itu ya. Nah, tapi sebelum saya kata penutup, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit. Mungkin ada yang mau kolaborasi dengan Pon Agrowisata. Kami di Panjalu ini mempunyai lahan. Apabila ada yang memang di bidang pertanian atau agro, ya bisa kita kerjasamakan, kolaborasi. Termasuk tadi kopi ya. Ada yang tuh kopi, insya Allah nanti bisa kolaborasi juga. Dan kata penutup terakhir ya, quote saja ya Prof ya. Dan saya adalah pelanggan Anda yang paling tidak bahagia adalah sumber belajar Anda yang paling besar. Itu aja Prof. Mantap. Ya. Oke, kalau dari aku, jika pernah ada mimpi, maka seharusnya ada karya. Gitu. Jadi kalau kita bermimpi, jangan mimpi doang, harus dilakukan sehingga itu menjadi sebuah karya besar buat dari kita. Gitu, Bro. Amin. Ya. Jadi kalau dari mimpi jadi karya itu harus bangun dulu ya. Yes. Ya. Kalau nggak bangun nggak jadi Bro. Jangan cuma mimpi doang. Kalau nggak bangun-bangun Nggak ya nyata. dia mimpi doang, di tempat tidur doang gitu ya. Nempel sama bantal. Ya. Oke, ini saya ucapkan terima kasih Makasih, atas Bro. waktunya. Selamat nanti berbuka, Menjelang bukan sekarang ya. Selamat berbuka puasa Menjelang nanti. Ya. Dan semoga silaturahminya Allah berkahi. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua, Prof Indra, Mbak Yuevi, semuanya. Yo. Sampai ketemu. Oke, sampai ketemu. Oke, teman-teman, itulah tadi kita bincang-bincang sebelum buka puasa. Ya, bukan kultum ya, tapi bincang-bincang sebelum buka puasa. Mungkin ini pantas puasa. Makasih Kama yang udah aktif chatting, partisipasi. Ini mikir-mikir nih ya. Kama udah bisa nih muncul di Pantas, nggak usah muncul di Ngobras nih. Mau nggak? Bilang sama Winnie dah, muncul di Pantas. Ayo, komunitasnya udah banyak juga tuh. Jadi udah bisa muncul. Bukan berarti nyaingin OKOC Forever Cirebon, bukan. Tetapi melengkapi. Nah, melengkapi ya. Jadi kita bukan bersaing, tapi berkolaborasi. Makasih buat teman-teman semua yang udah hadir di diskusi ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Dan selamat menunaikan sedikit lagi ibadah puasa buat Jakarta dan sekitarnya, dan selamat berbuka nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.